pohonnya udah sebesar ini Mbak ya, sebesar ini ya. Selengan saya lah ya. Selengan Mbak Ipung. Kita gali sekitar 50 cm dari batang. Digali keliling. Iya, tanahnya digeling melingkar setengah meter kurang lebihnya atau 2 jengkal lah. Nanti kalau kelihatan akar-akar yang menonjol, mungkin kan ada akar yang udah menjalar ke sana itu dipotongin keliling. Karena apa? Nah, kita harus perlu tahu yang sedetail itu loh Pak Haji ya, harus perlu tahu. Karena apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Pungkis JY. Dan untuk kesempatan siang hari ini, kalian akan saya ajak mengetahui bagaimana cara budidaya durian yang bagus dan benar ya. Karena tidak sengaja tadi pagi itu saya kan keliling pakai sepeda ontel ya di sekitaran kompleks ini. Kebetulan saya lewat gang sebelah utara dan ternyata saya melihat ada pohon durian yang tidak begitu besar dan juga tidak terlalu tinggi, tapi buahnya itu banyak banget ya teman-teman ya. Ada yang udah besar sih. Nah, karena saya penasaran, saya bakal datang lagi ke sana ya. 100 meter dari tempat saya, kita menuju ke utara. Terus saya juga kedatangan tamu nih teman-teman, kebetulan mudah-mudahan dia mau ya diajak untuk ikut ke tempat yang punya durian ya. Oke, ini dia. Halo Tante Heru, selamat siang. Halo juga. Oke Tante, kita mau ini apa? Ke tempat Pak Narko yang punya pohon durian bagus. Ya. Mau ikut apa enggak? Ikut dong. Ikut ya. Oke teman-teman, pokoknya nggak usah beranjak kemana-mana. Ikuti kami sampai selesai nanti ya. Oke, stay tune. Di sebelah sana rumah saya dan jalan ke sini paling sekitar 100 meter. Dan ini kita sudah menuju ke rumahnya Pak Narko. Dan itu rumah Pak Narko yang hijau itu Tante Heru udah duluan ya. Baik teman-teman, kita sudah sampai di rumahnya Pak Narko dan itu pohon durian yang saya maksud tadi ya. Kita bakal lihat seperti apa. Ini pohon duriannya kan kecil ya, yang nggak terlalu rimbun. Karena kalau yang kita tahu itu biasanya pohon durian tinggi ya, tinggi dan besar. Tapi ini seperti pohon cangkokan. Makanya saya belum tahu juga ini tumbuhnya karena ditanam atau dicangkok seperti apa, nanti kita tanya sama yang punya ya. Ini gede loh. Ini nanti jenis durian apa juga kita bakal tahu ya. Baik teman-teman, ini rumahnya Pak Narko di sebelah sini. Ini kalau dari tempat saya sekitar 100 meter paling ya Tante dari rumah ya, 100 meter, cuma beda RT ya. Makanya nanti kita bakal tahu. Ini kita keliling-keliling ini di rumahnya banyak banget tanaman. Ini pohon apa ya Tante? Durian juga loh. Ini durian juga ya. Kalau lihat daunnya durian juga ya. Iya. Cuma ini belum ada bunga. Oh, udah mulai mengembang. Udah berbunga. Oke, ada 3 pohon nih teman-teman. Ya. 3 pohon. 3 pohon ini juga. Itu Tante di belakang ada apanya sih Tante? Apa sih? Oh, itu ada tasnya ya. Tas kenapa dikiranya pantat? Oke, nanti kita tunggu Pak Narko ya. Belum ada suaranya, mudah-mudahan beliaunya ada di rumah dan kita bisa ngobrol panjang lebar. Oke. Assalamualaikum dulu Tante. Ini Apa betul ini Pak rumahnya Narko? Oh, nggih. Dari tetangga. Ah, kan lupa karena belum pernah lihat ya. Kalau Iya, sama Pak Narko saya udah hafal. Iya. Gini Pak Narko, tadi saya itu udah naik sepeda ontel pagi-pagi. Iya. Nah, nggak sengaja lewat gang sini nih. Kok tahu ada durian mentungul di situ. Jadi Iya, penasaran. Boleh ganggu sebentar ngobrol Pak Narko? Boleh. Oh iya, oke. Kebetulan saya pas lagi nyantai dan Alhamdulillah berarti memang rezeki saya ya ini Iya, ya. iya.
Oke, langsung kita ke kebun sebelah rumah ya. Ini soalnya kebunnya cuma di samping rumah nih. Iya, emang tanaman saya adanya di sini, cuma 3 pohon lah karena nggak punya lahan lain. Ini lahan yang ada manfaatkan ya. Nah, itu beliau sedang ditemani Tante Heru melihat durian ya. Duh, jadi pengen ikutan megang nih, menyentuh. Silakan. Tapi belum mateng ya Pak Narko ya? Matang, ini masih tahap pembesaran. Ini sekitar berapa ya? Udah ada 5 kilo. Oh, 5 kilo udah ada ya. Nanti selang mungkin sekitar 1 bulan lagi akan nambah 1/4 kilo, jadi 5 kilo 1/4 kilo. Ya. Ini jenisnya apa ya Pak Narko? Jenisnya duren bawor. Oh, duren bawor. Sama duren bawor karena di samping buahnya gede, ini nyamplungannya loh Mbak segini-gini. Oh. Nanti dagingnya di dalamnya akan tumbuh di sini, growong akan besar. Gitu. Di samping ya. duren petruk, duren sangking, emang manis tapi beda dengan duren ini. Oh gitu. Karena ini ada pahit-pahitnya nggak? Ini ada pahitnya sedikit, tapi pahitnya pahit legit gitu. Oh gitu ya, iya. Bahkan itu bijinya nanti akan segini, kecil banget, dagingnya yang besar. Wih, Jan. Kayaknya makan 1 pongge aja kenyang ya Pak ya? Bukan kenyang lagi, udah uak-uak. Oke. Yang pohon ini, yang buah ini Mbak, kalau kepengen tahu semua ya buat para pemeriksa atau pemirsa di sini, ini buah yang kurang produktif. Oh gitu. Karena apa? Karena nggak lurus kayak gini ya. Ini kan rada bengkok kayak gini. Oh gitu. Jadi isinya cuma di sebelah sini doang, yang sini, yang sebelah sini itu nggak rata, nggak produktif, nggak isi. Itu ya, karena... Tapi karena udah digantung kayak gini, daripada dibuang ya udah dimanfaatkan. Ya jangan aja. dibuang. Iya. Tapi kan tetap rasanya sama kan? Sama, rasanya manis. Pak Narko, apa karena itu bisa lurus kayak gitu karena ditahan di bawahnya gitu apa enggak? Bukan. Semua batang-batang gini akan sama, tapi hasilnya kayak misalkan gini nih. Ini buah nanti akan hasilnya nanti akan nggak produktif, nggak kayak gitu. Tapi yang lurus begini nggak bengkok, nanti akan hasilnya akan lurus. Gitu ya. Iya. Jadi ini semuanya buahnya ini nanti. Iya, semua. Seperti ini nanti. Ini yang nantinya bakalan produktif semacam ini nih. Banyak banget ya. Buahnya itu lurus. Ya. Ini sudah pernah dipanen berapa kali Pak Narko? Ini yang pertama, bunga pertama itu rontok. Terus yang kedua itu rontok juga. Terus yang ketiga ada sisa 3 waktu itu. Sudah gede-gede ternyata jatuh, disisain 1 di sini. Waktu itu udah besar segini, ternyata udah jatuh, dimakan itu kurang enak. Oh gitu ya. Kurang manis karena buah pertama biasanya begitu. Oh iya. Pak Narko, aku mau ikutan memegang ya, boleh ya? Boleh silakan. Penasaran soalnya. Asal jangan memetik loh ya. Memegang aja. Tuh, 5,5 kilo. 5,5 kilo. Berat juga. Ini pernah dijual Pak Narko? Ya belum lah, ini namanya durian pribadi di depan ya? rumah nggak akan dijual Mbak, walaupun selebat apapun buahnya nggak akan dijual. Lebih bagus berbagi sama tetangga. Iya. Hebat. Siapa tahu nanti kalau buah lagi yang bagus Bisa datang ke sini lagi. Iya, bisa. Nah, Pak Narko, ini sudah berapa lama sih budidaya durian seperti ini? Apa memang dasarnya dulu dari petani atau memang cuma coba-coba tapi ada hasilnya nih? Bukan, dulu awalnya itu saya nggak tertarik dengan pohon durian begini. Karena tangga-tangga sebelah kanan kiri dulu belanja pohon durian, bibit durian. Belanjanya itu waktu itu bibitnya di Banyumas. Setelah itu ada orang belanja itu namanya Pak Sogi dan Pak Wahyudi. Ada 10 pohon belanja, terus yang satu ngambil 3, saya ngambil 3 dan Pak Wahyudi ngambil 3. Nah kebetulan saya waktu itu coba-coba iseng-iseng dengan cara saya sendiri ya, gimana supaya nanam durian itu dengan menghasilkan buah yang maksimal gitu Pak ya. Ternyata saya lihat dan pengalaman saya sebelum ditanam itu saya lubangin 75 meter, 75 meter diameternya 75 meter. Jadi bujur sangkar ya? Bujur sangkar. Terus kedalamannya 80 agak dalam. Emang 80 agak dalam, sebelum ditanam itu harus dilobangi, digali
75 kali 75 diameter, kedalamannya itu 80. Sebelum itu ditaruh pupuk kandang, berupa pupuk kotoran kambing. Itu 1 karung. Padahal 1 karung itu 50 kilo ya? Nah, sekitar 50 atau 45 lah 1 karung itu memang harus ditaruh pupuk. Kenapa? Supaya nanti setelah ditanam pohon itu cepat subur. Di samping itu harus dikasih itu apa namanya, puradan. Apa itu, Pak? Puradan itu sejenis obat yang bila mana ada bakteri semacam semut, semacam kuman apa, nanti akan musnah. Musnah ya? Akan mati. Karena puradan itu bentuknya kan panas. Ketika kena binatang akan jadi biasanya kalau udah dilingkarin diameter persegi yang saya katakan tadi 70 itu, setelah dikasih pupuk kandang kan otomatis banyak bakteri kotoran kambing, biasanya ada udak-udaknya, ada apanya semutnya. Terus kalau dibruki dengan puradan itu bakteri akan musnah dengan sendirinya gitu. Terus ini memang besar dan tingginya pohon memang segini aja Pak dari dulu? Ini segini. Waktu 1 tahun ke belakang emang saya saya potong atasnya biar nggak muncul ke atas. Terus biar menggedekan batang ini. Batang ini. Berarti sebetulnya untuk keaslian dari durian bawor ini pohonnya bisa besar tinggi yang bisa besar dan tinggi. Berarti tergantung perawatan juga ya? Iya. Perawatannya emang perlu dijaga. Ini pun waktu itu di sini ranting-ranting ini Pak, ini kan ada ranting-ranting di sini. Ini ranting-ranting yang nggak produktif. Karena apa? Karena kalau di sini nih, ini batang ini ketemu sini, lah nanti akan tubrukan. Tubrukan ketemu di sini nanti akan tubrukan lagi. Jadi gitu. Malah menghambat pertumbuhan menghambat ya? Pertumbuhan. Ini kan bekas batang-batang nih, batang-batang. Ini nanti ada 1, 2, 3, saya kalahin 1, 2, 3 saya potong-potong. Jadi nggak tubrukan. Misalkan nanti buah di sini, ada batang di sini, otomatis kan nyandung. Oke teman-teman, masih bareng sama channel Pongkis Jaya dan saya semakin betah aja tinggal di sini ya. Baru pernah soalnya main ke tetangga depan rumah, ternyata ada tempat yang begitu indah. Ini kapan-kapan boleh kita berkemah di sini. Oke, kita kembali ke Pak Narko ya. Kita perlu tahu juga bahwa beliau ini menanam pohon durian sudah sejak tahun berapa atau udah berapa lama? Tadi kayaknya kita juga belum kita obrolin ya, terlupakan ya Pak Narko. Iya, ini udah berapa lama Pak Narko? Ini kurang lebihnya hampir 6 tahun, kisaran 5 tahun 9 bulan. 5 tahun 9 bulan. Sudah panen berapa kali? Sudah panen 2 kali. 2 kali. Ini panen yang terakhir karena ini pohonnya masih muda. Gitu ya. Ini teman-teman, ini semua bunga-bunga durian loh ini. Ya, banyak banget ini. Luar biasa. Ini kalau tumbuh semua nggak bisa membayangkan. Ya, ini satu tangkai ini aja udah 1, 2, 3, 4, 5, iya, ya? 6, 7, 8, 9, 10. Udah 16 ini. 16 kalau jadi semua luar biasa. Itu yang sebelah situ udah 1, 2, 3, 4, 5, 7. Yang sebelah sana 6. Malah nggak bisa terlukiskan pokoknya ya. Bisa dihitung pokoknya. Padahal dalam satu batang ini, batang yang kecil, apalagi batang yang gede-gede ini, ujung-ujungnya sampai kemana-mana semua. Jadi tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata ya. Iya. Iya Pak Narko. Iya. Ini kalau biasanya kan dari PPL mana ya? Dari PPL depan rumah. Oh iya. Mriki Pak, ikut masuk YouTube sini Pak. Mriki Pak. Banu ya. Dalam? Mriki gitu. Nggih, ipung. Ipung. Mriki Pak, sini Pak. Lewat muter. Nah, ini menyaksikan lagi Pak. Lagi pengen tahu budidaya durian yang tumbuhnya hebat ini. Nah, ini sesepuh juga di tempat saya, tetangga saya juga Pak Misum, Pak Haji Misum ya. Ini biar ikut masuk YouTube, boleh masuk YouTube. Buat YouTube ya. Iya. Oke, kembali kita tadi ngobrolin masalah durian ya Pak Narko. Iya. Biasanya nih yang pernah saya dengar itu, kalau perawatan durian itu kan lebih sulit ketika awal-awal kita nanam ya, misal usia 1 sampai 2 tahun. Nah, itu gimana antisipasinya Pak? Jadi antisipasi yang pertama yaitu setelah saya nanam itu dalam tempo 1 tahun itu didiemin aja dulu. Di samping didiemin itu
dikasih pupuk kotoran kambing tapi jauh dari batang. Nah, batang sekitar 30 cm baru kasih pupuk, tapi jangan dipok batangnya. Terus ketika 2 tahun sekitar pohonnya udah sebesar ini Mbak ya, sebesar ini ya. Selengan saya lah ya. Selengan Mbak Ibu. Kita gali sekitar 50 cm dari batang, digali keliling. Iya, tanahnya digeling, melingkar setengah meter kurang lebihnya atau 2 jengkal lah. Nanti kalau kelihatan akar-akar yang menonjol, mungkin kan ada akar yang udah menjalar ke sana itu dipotongin keliling. Karena apa? Nah, kita harus perlu tahu yang sedetail itu loh Pak Haji ya, harus perlu tahu. Karena apa? Kalau akar menjalar terus, otomatis untuk pertumbuhan si batang, terutama batang yang pertama itu akan kecil. Tapi kalau si akar itu dipotong-potong akan menghambat akar yang menjalar, akan memperbesar batangnya gitu. Iya, itu pengalaman saya pribadi dan tanpa sepengetahuan orang lain. Itu pengalaman gitu. Saya. Iya. Jadi awalnya memang uji coba uji ya. coba, ternyata sukses dan jadi. Kenapa ini kok nggak ada semut, nggak ada apa kok? Nah ya itu gitu yang tadi saya bilang di sini tuh kita berasa nyaman karena biasanya kalau kita berada di satu dekat tumbuhan yang besar gitu ya, tumbuhan buah seperti misalkan duku gitu ya Pak, itu biasanya kan kita sibuk dengan menyingkirkan semut dengan ini kita dari tadi kayak gini nyantai aja nih Pak Haji. Semut. Iya, ini gimana nih? Yang pertama yaitu kita perlu jelaskan bahwa pohon ini sengaja nggak ada semut. Kenapa nggak ada semut sama sekali ya? Karena di bawah-bawah ini saya kasih puradan. Puradan itu serbuk yang putih itu untuk menghilangkan semut-semut dan membunuh semut, bakteri-bakteri di bawah. Tapi nggak pengaruh sama pohon? Nggak pengaruh. Nantinya nggak beracun juga ya Pak? Enggak, itu khusus untuk membunuh bakteri atau semut-semut yang ada di bawah, sehingga semut yang di bawah nggak akan menjalar ke atas, bahkan nggak akan tidak merusak buah ya. Merusak buah. Ini kan buah kita ini nih bersih tanpa ada kuman, tanpa ada semut, tanpa ada belalang yang tinggal di sini ya. Itu kalau satu geluntung itu isinya biasanya yang sudah yang kemarin Bapak dipanen ada berapa biji Pak? Satu sisir itu isinya 1, 2, 3, 4 kali 4 1, 2, 3, 4, 5, 20 dong. 20 ponggel isinya segini bijinya kecil banget, pokoknya super luar biasa. Kalau saya pribadi senang durian, kalau yang manis malah nggak senang Pak sih, ya karena saya udah manis Pak sih. Karena saya lebih seneng yang nggak pahit-pahitnya gitu. Cuma kan ada yang pahit banget itu ada ya. Kan Iya. Terus ini bedanya sama durian montong Pak? Durian montong itu saya juga senang, tapi durian montong itu rada apa rasanya ya? Rada benyek. Nah, kurang peset. Kalau ini pulen. Melotok lah ya. Iya, pulen. Samping pulen itu dagingnya tebal banget. Terus untuk perawatan juga mungkin sama ya kalau untuk durian montong karena belum pernah merawat durian montong juga. Sama ya. Semua jenis durian itu perawatnya sama. Asal tahu dan asal telaten gitu. Tapi kadang-kadang kan orang salah. Kayak seperti duriannya Pak Udin, duriannya Pak Ramlan, tangga sebelah, itu salah mupuk. Kenapa salah mupuk saya bilang? Karena kotoran kambing itu masih basah, terus air kencing kambing masih itu dicampur, diguyur ke pohonnya, tanahnya, akhirnya mati. Sampai sekarang mati. Panas sama-sama pupuk ya. Sama-sama dari kotoran kambing juga. Berarti itu kayak saya kalau misalkan disuruh nanam durian, ya udah ditanam, begitu udah besar udah tinggal pergi aja biar tumbuh sendiri. Itu berarti satu kesalahan yang sangat fatal ya Pak Haji. Fatal sekali itu. Iya. Nggak pakai prosedur yang sebenarnya. Terus ini dulu dapat bibit dari mana Pak? Saya beli waktu itu nitip sama Pak Wahyudi, beli di Banyumas. Bibit Banyumas. Iya. Ini bibit durian bawor. Saya sengaja seneng durian bawor. Terus ini Pak Narko, karena sudah sangat paham tips-tips cara menanam pohon, buah dan lain sebagainya, nggak kepengin nanam buah yang lain Pak Narko? Saya cenderung kepengen nanam buah, tapi buah yang
sekiranya apa namanya ya, saya suka dan keluarga saya suka ya. Karena ya karena lahannya masih luas loh ya. Segini, lahannya masih lumayan tuh, yang sebelah timur juga kan masih bisa ditanamin. Bisa tapi belum. Kalau di sana nanti akan sangat lebat dan akan mengganggu genteng-genteng yang di sebelahnya gitu. Oke teman-teman, nanti kita bakal ngobrol masih banyak lagi dan tahu tentang seluk-beluk bagaimana cara budidaya durian yang baik, yang benar, dan bisa menghasilkan yang lebih bagus. Pokoknya terus stay tune bareng sama channel Pungkis Jaya ya. Oke, kita bergeser ke sebelah sana ya Pak Narko ya. Geser lagi. Oke. Pak Narko. Ya. Kita mau nanya lebih banyak lagi boleh ya, biar Boleh, bisa berbagi. Siapa tahu teman-teman di luar sana juga pengen tahu, pengen nanam pohon durian yang hasilnya begitu luar biasa ya. Boleh, silakan. Karena saya melihat ini tempatnya juga sangat bersih. Jarang-jarang loh ada kebun bersih seperti ini. Iya, perawatan itu. Iya, kalau nggak percaya tuh bawahnya aja bersih banget tuh teman-teman tuh. Nah, kan? Dan ya. saya tutupin ini apa namanya jaring. Oh, Kenapa itu fungsinya untuk apa, Pak? Fungsinya bila ada apa namanya ayam, biar nggak ada orek-orek. Yang pertama, yang kedua biar nggak ada rumput cepat numbuh. Gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk genteng itu sih cuma buat menahan aja biar tidak terbang ya. Bukan terbang, ketika ada ayam yang mau nyoker-nyoker itu nggak kekenung. Oh, nggak mampu ya. Oke. Ini untuk pohonnya ada berapa pohon? Ini 3 pohon. 3 pohon, tapi tumbuh semua, maksudnya berbuah semua Pak? Berbuah semua, ini buah yang keempat kalinya ini. Tapi belum produktif, nanti mungkin beberapa minggu lagi akan numbuh. Oh gitu. Coba geser lagi ke sana Pak, pohon yang satunya juga besarnya hampir sama ya? Hampir sama. Ini malah paling super. Oh ini paling super. Paling bagus rantingnya. Iya. Ini kan bagus semua. Belum buah juga ya. Sudah berbuah. Ini mulai berbuah. Ini yang saya agak masih penasaran tadi waktu di sana kan di pohon yang di sebelah selatan dijelaskan ada batang-batang yang harus dipotong. Nah itu fungsinya biar tidak mengganggu atau biar pertumbuhannya semakin bagus gitu ya Pak? Jadi begini Mbak, ketika ada ranting numbuh di sini, itu kan ranting yang nggak produktif dan nggak akan menghasilkan buah. Karena kecil, di samping kecil, antara batang satu sama satunya, di sini kan dulunya ada batang. Nah batang sini kalau dibiarin begini, nanti kalau timbul buah di sini kan akan jeduk sama benturan sama yang di bawahnya. Jadi kurang maksimal. Jadi saya kalahin satu gitu. Oh ini gitu ya. Ini iya bekasnya itu saya kalahin. Ini nanamnya dulu bersamaan Pak? Bersamaan, tiga-tiganya bareng. Pas. Jenisnya bawar semua ya? Bawar semua. Diinjek nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini kan udah ada pupuknya. Waktu dulu yang nanam yang itu bikin kolamis anune sampai lubangnya. Diameter jadi enggak? Nah ini dulu sebelum nanam kan saya lubangin dulu diameter 75 ke 80. Terus dari pertama melubangi sampai ditanam itu selang berapa lama? Kan bikin lubang dulu tuh. Lubang dulu temponya itu 1,5 bulan loh. Nah, itu di musim kemarau, jangan musim hujan. Ya, kalau musim hujan nanti akan kegenang air. Nah, jadi kita harus lihat prediksi cuaca atau musim. Kalau musim hujan untuk penanam durian khususnya itu akan jelek. Kenapa akan jelek? Jadi kalau orang yang belum pengalaman nanam durian, ketika meletakkan akar ke bawahnya itu harus hati-hati, jangan sampai si akar itu bukan menceng, itu ini ketekuk. Ketekuk. Harus benar-benar akar itu lurus semua. Jadi kalau misalnya ada yang nantinya kira-kira melungker, itu harus diluruskan, ditarik begini. Jadi nanti akan tumbuh dengan sendiri berjalan. Ketika nanti si akar itu nekuk begini, nanti akan ngeruwel menghambat pertumbuhan batang. Iya, kurang besar. Bisa sedetil itu ya? Iya. Wah, ini benar-benar ilmu nih teman-teman, makanya kalian harus terus ikuti saya sampai selesai karena saya masih penasaran juga itu ada apa sih? Baik teman-teman, ini sekarang kita menuju ke drum ya. Drum plastik itu ember apa drum? Drum aja lah ya. Iya, drum aja. Nah, itu bisa dijelaskan Pak Narko fungsinya untuk apa? Kenapa itu berada di dekat
pohon durian. Apa ini isinya? Apa? Ini kalau pemirsa atau kepengen tahu semua, ini fermentasi. Ini pupuk kandang yang saya kasih air di sini. Nah, ini sekitar udah ada 1 tahun lebih, 1 tahun lebih, Mbak. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Karena semakin lama itu semakin bagus airnya untuk pertumbuhan si durian itu ya. durian ini, ya. Nah, kita ngambil paling ini kira-kira satu kaleng ini. Satu kaleng ini nanti dicampur dengan 2 ember air biasa. Oh, jadi gitu. kalau satu kaleng ini langsung disiram, itu terlalu kental, bukan terlalu panas, ini udah dingin. Karena udah 1 tahun lebih. Nah, nanti dicampur 2 ember. Nah, ketika musim hujan begini dikucur-kucurin, nah, nanti akan menghijaukan daun. Ini. Tapi kok nggak bau ya? Apa Nggak karena bau. kita pakai masker ya? Apa memang karena fermentasi? Karena Karena pakai masker. juga Berarti berbebel apa? berbebel kambing, wedus, kotoran kambing. Oh iya, tak kirain apa. Ini Itu bisa kalau 1 tong segitu isinya berapa kilo itu? berapa liter? Berapa Ini liter apa kilo? Waktu saya isi ember itu Pinter banget ya. 25 ember. 25 ember. gede. Terus itunya kotoran kambingnya? Kotoran kambingnya saya taruh 3 karung. Oh, 3 karung ya. Sekitar segini. 3 Hmm. karung. Hebat. Jadi kalau yang pingin budidaya durian itu tidak tanggung-tanggung seperti Pak Narko ya, harus maksimal dan harus detail. Ini benar detail loh. Mulai dari pembuatan lubangnya, tanah di lubang itu pakai ukurannya juga dalamnya, kemudian sampai posisi akar juga harus diperhitungkan ya Pak Narko. Iya betul, jangan sampai akar itu mengkerut jangan sampai bengkok lah ya ketika nanam itu. Pohon pertama, pohon kan masih kecil. Setelah dibuka itu aja polybagnya kan ketahuan. Nah nanti kalau ketika naruh di bawah itu lubang itu kalau ada akar yang bengkok ini, tolong kalau yang belum tahu diluruskan ya, dijajar semua. Iya. Hebat. Saya baru pernah mendengar ini ya. Punya ide kayak gini. Dari mana kok Saya bisa ini timbul dengan nampung sendirinya. ini? Karena kotoran kambing kalau didiamkan itu namanya fermentasi kan ya. Itu baik untuk tanaman segala rupa, baik itu untuk tanaman bunga yang kayak gini, baik untuk anggrek. Saya punya anggrek tapi udah mati ini. Sering dikasih, jadi akan menghijaukan daun dan akan menambahkan bunga-bunganya. Ini laki-laki top ini. selain bisa orang-orang lain itu kan mesti kalau gerbebel tinggal tinggal sebar-sebar gitu ya. Ini juga ada. Ini baru nyebar itu selang. Itu yang lain fermentasi ya? Iya, fermentasi. Berarti untuk fermentasi kotoran kambing itu cuma dicampur sama air biasa aja Pak Narko? Air biasa. Ini pun di samping saya dikasih kotoran kambing tiap 6 bulan sekali saya sebarin. Itu ada namanya Gandasia apa saya sebarin di sini. Polybag sebarin. Biar si tanah itu gembur terus. Oh, gitu ya. Nggak padat. Ketika akar gembur kan nanti akar akan semakin lancar. Ketika akar semakin lancar jalannya, tumbuhan akan semakin besar, nggak akan menghambat kan? Iya. Tapi satu pertanyaan Pak Narko, yang saya jadi bikin penasaran. Kenapa? Aslinya Pak Narko memang petani atau bukan sih? Saya aslinya bukan petani. Nah, itu kan, bukan petani tapi luar biasa kan. Itulah yang satu satu keunggulan yang memang harus ditonjolkan ya. Ini padahal umur aku juga baru lihat itu loh, ada itu berbebel ya kotoran kambing bisa kayak gitu kan untuk juga ya biar awet juga ya, enggak cuman di bisa dicontoh nanti dipraktekkan di rumah buat tanaman bunganya itu Tante. Bisa bikin contoh kan air biasa ya. Air biasa. Pak Narko, ada satu hal ataupun juga sesuatu yang bisa disampaikan buat teman-teman di luar sana barangkali yang ingin bercocok tanam ataupun budidaya durian ini tambah semangat gitu Pak. Jadi kadang-kadang kan kita sudah putus asa dulu lah, paling-paling nggak tumbuh, apalagi
di tempat yang ini kan tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas ya. Nah, jadi ternyata durian itu juga bisa tumbuh hanya di sekitar rumah kita aja, nggak harus di kebun yang gede kayak gitu ya. Nah itu rahasianya dulu Pak Narko. Jadi ketika pertama itu kita harus pede, yakin. Kenapa orang itu pintar nanam durian kita enggak? Nah, intinya begitu aja Mbak ya. Oke. Awalnya juga saya begitu. Orang lain kok pada panen durian, saya nggak punya pohon. Oh, saya yakin saya akan pintar. Iya. Bila mana ada itu, saya harus lebih pintar daripada dia. Nah, gitu aja Mbak ya. Ilmunya itu ya. Ilmunya itu ya rahasianya ya. Kita kayaknya kalau sambil duduk enak nih Pak Narko. Ya duduk di mana nggak ada tempat duduk, kita sambil iya. sandar-sandar Iya. kan enak ya. Nah begitu tadi buat rekan-rekan atau teman-teman dimanapun berada, tadi udah saya jelaskan penanaman durian seperti apa yang sekiranya menghasilkan buah atau pertumbuhan yang agak lebat seperti pohon durian saya ini ya, 3 pohonnya, yaitu pertama harus pede, kita harus bisa pede dan yakin. Dan yang kedua itu harus perawatan, jangan sungkan-sungkan. Kalau sungkan-sungkan tanaman itu didiemin aja, ada rumput jalar nanti nggak akan kerawat lah ya. Seperti kita miara apalah binatang juga, kalau kita nggak kasih makan binatang itu nanti akan akan mati. Pergi juga dari kita ya. Begitu juga pohon durian ini, pohon durian kalau kita urus, kita tanam, kita sering rawatin, kita sering pupuk, insya Allah durian kita akan menghasilkan yang bagus dan akan menghasilkan buah yang maksimal lah ya. Terutama kita kan yang dicari ke depannya, kalau nanam durian ya panennya durian. Panen padi ya, nanam padi ya hasilnya akan padi gitu. Ini Pak Narko, ini kan juga apa? Benalu. Ini benalu nih Pak. Ini mengganggu nggak ini? Sebenarnya sih ini kalau sedikit-sedikit nggak mengganggu enggak. Cuman ya kalau misalnya ada, mending guys dibersihkan ya. Dibersihkan ya. Ini kalau misalkan nih, karena kan Pak Narko tidak pernah menjual hasil panen durian karena ini memang untuk kepentingan sendiri dan juga untuk berbagi sama orang-orang di sekitarnya ya Pak. Ini kalau jenis durian bawor itu di pasar itu sampai berapa Pak satu geluntingnya itu? Satu geluntung itu kalau durian itu di sini itu kiloan. Kiloan. 1 kilo itu 60.000. 1 kilo. Udah ada apa di daerah sini Banjar? Di daerah itu situ PLTA. Itu tadi ada orang yang nanya, Pak nanti kalau duriannya udah matang buat saya lah 200.000. Udah ditawar begitu langsung, jangan buah pertama. Padahal itu yang paling selatan itu kayaknya itu kalau bunganya yang masih tumbuh kecil itu kalau 50 kayaknya ada ya Pak? Ada. 50 ada lebih kayaknya ya. 100 ada itu sampai atas ya. Ya. Nah, tapi kan nggak akan semuanya jadi durian. Bahkan kalau misalkan jadi pun itu kalau ada 100 saya akan pangkas, akan sortir. Lebih baik sedikit tapi maksimal gitu ya. Sedikit itu pun nanti saya akan sisain paling 12 paling banyak. Kenapa? Karena kalau 12 itu udah maksimal banget. Udah maksimal banget. Kalau nggak sayang itu Pak? Enggak. Karena melihat karena nggak dijual jadi bukan, baik enggak. Karena kita melihat resiko. Gitu ya. Resiko. Bisa tumbang juga ya nantinya. Bukan tumbang. Ketika kita buah itu misalkan saya sisain 50, wah gede-gede banget. Nanti buah pertama pohon akan stres dan akan rontok akan rontok daunnya dan kemungkinan akan mati. Ya. Nah, gitu. Ya seperti apa yang saya ceritakan tadi, ketika pohon buahnya banyak, kalau nggak diimbangi nutrisi yang penyerapan akar untuk makan buah di sini itu akan stres Mbak. Nggak cuma manusia stres ya. Kalau manusia stres sudah kelihatan paling dia keliling-keliling ngomong sini, tapi kalau pohon stres kita kan nggak tahu karena dia nggak bisa rontok itu rontok, daunnya akan rontok, akhirnya mati. Saya sudah lihat beberapa pohon dan beberapa pengalaman, buahnya banyak banget ya, seperti yang di bandingan itu sebelah kanan. Soalnya selang berapa tahun itu buah terakhir itu ini akan gugur semua. Jenengan kan pengen awetnya ya, biar awet sampai jadi buah terus. Wah,
Saya jadi terpesona nih, betah Kenapa? di sini. Makanya kamu bilang tante jalan-jalan ke kebun mau enggak? Iya, mau, ya. Bener, dikiranya kebunnya kayak apa? Iya. Kayak kebun-kebun yang Bayangannya lain itu ya. kebun yang di hutan belantara gitu kan. Ternyata kan kotor. ini udah dilengkapi dengan rumput Jepang juga, Iya. jadi makin apa ya, makin nyaman ya buat kita main di sini. Terus itu kira-kira nanti panen kita bisa ikut nyicip kapan ya Pak Narko? Ya, nanti kalau buah yang kecil-kecil itu udah gede dan udah besar, udah pada tua silakan aja. Tapi kalau untuk buah pertama itu untuk icip-icip yang di rumah. Iya. Bahkan semboyan saya dulu sama tangga sebelah Pak Roy ya, ketika nanam pertama doain deh sama Bu Misum itu, doain deh nanti buah pertama insya Allah ya kalau lebat semua jadi semua, satu pohon 10, satu pohon 10, satu pohon berarti kan 30 saya bagi satu geluntung untuk tangga depan merata ya. merata tuh. Kita sudah ngobrol panjang lebar, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di siang hari ini bersama-sama Pak Narko, dan yang pasti semua dari penjelasan Pak Narko itu membuat saya terpaku dan terpesona ya teman-teman. Karena beliau yang notabene bukan seorang petani tapi pinter, bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat dan juga sangat bagus buat contoh ya, dengan budidaya durian seperti ini, dengan ilmu yang beliau miliki, dengan apa namanya uji coba sendiri ya Pak ya, uji coba sendiri ini. itu bisa menghasilkan yang sangat maksimal dan luar biasa. Oke Pak Narko, terima kasih untuk waktunya. Ya sama-sama. Terima kasih juga atas apa ya kesempatan yang diberikan untuk berbagi ilmu dan sharing. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan suasana yang lain ya. Ya. Oke teman-teman, terima kasih kebersamaan kalian juga. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam penuh cinta. Cinta. Hai.